Ya, dari topik pilihan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kali ini ada emiten PT Krakatau Steel Tbk atau KRAS dan mungkin saja emiten ini juga merupakan satu emiten yang Anda amati dalam beberapa hari perdagangan terakhir mengalami auto reject bawah dalam 2 hari perdagangan beruntun dan semakin jauh meninggalkan level tertinggi yang pernah dicapai sebelumnya. Dan sebenarnya apa yang terjadi terhadap KRAS sehingga mengalami koreksi yang cukup dalam dan bagaimana cerminan secara fundamental? Apakah memang mencerminkan dengan koreksi yang terjadi saat ini? Untuk informasi selengkapnya, mari kita simak tayangan berikut ini. Ada dua yang harus dijalankan Krakatau Steel. Satu, menegosiasi ulang. Nah, ini juga nggak mudah. Kan selama ini Krakatau Steel partner sama Posko. Tadi saya udah sampein sih di awal bahwa Posko mayoritas, kita minoritas. Kita lagi coba untuk jadi 50-50, Pak ya. Ya. Belum ada jawaban dari Posko, nama juga usaha. Nah, ya dari dia mayoritas kita jadi 50-50 kan. Nah, kalau kebalik mungkin mau gitu. Nah, teman, ini sekarang masih tahap negosiasi, belum terjadi. Tapi memang salah satunya yang hari ini crucial, kalau ketiga sudah gagal, kedua gagal, yang pertama gagal, Desember ini bisa default. Pasca pernyataan Menteri BUMN tersebut, saham PT Krakatau Steel Tbk atau KRAS terpantau mengalami penurunan dalam 2 hari terakhir. Mengutip data dari laman Bursa Efek Indonesia atau BI, saham KRAS turun 6,67% dari posisi Rp448 per saham atau menyentuh auto reject bawah atau ARB pada Senin 6 Desember 2021 dan kembali mengalami ARB atau turun menjadi 6,70% ke posisi Rp418 per saham pada Selasa 7 Desember 2021. Pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir terkait PT KRAS yang berpotensi default menuai beragam reaksi. Dikutip dari berbagai sumber, Komisaris Krakatau Sarana Infrastruktur atau KSI, Roy Maningkas meyakini kondisi PT Krakatau Steel Tbk atau KRAS tidak akan mengalami kebangkrutan pada Desember ini. KRAS masih memiliki anak usaha yang membukukan laba seperti subholding KS Group. Sementara itu, Kepala Riset Praus Capital Marolop, Alfred Nainggolan mengungkapkan pernyataan Menteri BUMN tak sejalan dengan fakta kinerja KRAS hingga kuartal 3 2021 dengan pencapaian laba mencapai 1,05 triliun rupiah. Sementara itu, dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, dari sisi fundamental kinerja keuangan KRAS mencatatkan laba bersih senilai 59,72 juta dolar Amerika atau setara dengan 848,08 miliar rupiah hingga kuartal 3 2021. Nilai ini berbanding terbalik dengan kerugian bersih yang masih ditanggung perusahaan di periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatatkan rugi di 27,4 juta dolar Amerika atau sekitar 389 miliar rupiah. Berbagi sumber, IDX Channel.